Jadi adil terhadap sesama itu sebaiknya ya mengembangkan prinsip musyawarah, kesamaan, kesetaraan, ya. Kemudian mauzun, keseimbangan itu. Kemudian meskipun terhadap keluarga itu keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Nah, mestinya bicara tentang keadilan dan kebenaran, karena adil dan benar itu seperti dua sisi mata uang. Nah, Bapak Ibu, inilah pokok-pokok yang terkandung di dalam SK Dirjen Pendidikan Islam yang dikeluarkan per tanggal 7 April 2001. Nah, dari materi-materi seperti ini nanti ada evaluasinya. Pokoknya teknis itu lengkap, ada evaluasinya, ada tim yang harus bertanggung jawab, dan paling praktis ini masuk ke wilayah materi. Kalau untuk ukuran madrasah seperti kita ini rasanya lebih praktis. Materi moderasi agama itu masuk ke seluruh mata pelajaran, masuk ke seluruh bidang studi. Jadi tidak harus membuat bidang studi baru tentang tidak harus membuat bidang studi baru tentang ini. Tidak harus mata pelajaran baru tentang penguatan karakter moderasi beragama. Tidak harus. Kalau di MTS, MA dan perguruan tinggi hanya perlu. Namun tidak menutup kemungkinan kita kalau mau berijtihad lebih awal, kita bisa nyusun mata pelajaran atau dalam bentuk modul-modul yang bisa dititipkan ke berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya wilayah agama, mata pelajaran umum pun ada nilai moderasi yang bisa dititipkan. Yang penting begini, Bang. Kita harus punya basic pemahaman tentang moderasi beragama itu yang seperti apa. Begini. Ini tambahan dari saya. Yang tadi itu kajian tentang SK tadi. Sekarang bagaimana kita harus mensikapi biar tidak mungib bahasa Malangnya. Mungib itu bingung gitu ya. Mungib. Wali. Sekali-sekali ngomong dan di Malang. Mungib biar enggak mungib. Makna dari moderasi beragama itu bukanlah melakukan moderasi terhadap agama, tetapi moderasi pemahaman dan pengamalan umat beragama dari sikap ekstrim. Ini yang perlu dipahami betul. Sama dengan begini, rekonstruksi nilai agama. Nilai agama itu tidak bisa direkonstruksi. Yang direkonstruksi itu pemahaman. Jadi rekonstruksi pemahaman nilai agama. Termasuk ada upaya untuk melakukan amandemen ayat-ayat Al-Quran, gitu kan? Menata ulang. Jadi yang diamandemen itu bukan ayatnya, tapi rekonstruksi pemahaman kita terhadap tafsir Al-Quran. Jadi yang kita rekonstruksi bahkan dekonstruksi sekaligus itu adalah pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Jadi jangan mengamandemen ayatnya. Wong itu ayat dari yang menciptakan kita, kok di amandemen kita itu nggak ada hak untuk mengamandemen. Jadi kata kuncinya bukan moderasi agama, tetapi moderasi pemahaman dan pengamalan umat beragama dari sikap ekstrim dan destruktif tadi. Nah, mari kita kaji etimologi moderasi. Saya ambil 3 bahasa. Moderasi itu berasal dari bahasa Latin, ya, moderatio, yaitu kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang.
sedang-sedang saja. Ada penyanyi yang lagunya sedang-sedang saja ya. Siapa Bu itu nyanyinya? Iya Pak. Apa? Dia itu sedang-sedang saja. Itu moderasio. Kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana, sikap sedang. Ya. Tapi tidak semua baik. Jadi sedang sederhana, tidak semua sedang itu baik. Karena apa? Bisa jadi kalau setengah matang itu kan sedang gitu ya. Setengah matang, tidak mentah, tidak matang, kan setengah matang, termasuk setengah mati. Ya. Tidak mati tidak itu. Jadi tidak semua moderation itu bagus. Bisa diterapkan dalam konteks yang memang ya cocok untuk moderasi. Dalam bahasa Arab moderasi itu berasal dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang sepadan dengan kata tawassut artinya tengah-tengah, iktidal artinya adil, dan tawazun artinya berimbang. Nah, sedangkan dari aspek terminologi dari semua ungkapan etimologis tadi, maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang. Maka Abu Lala Al-Maududi mengatakan adil itu ada 4 karakter. Ada 4 karakter. Adil, dikatakan adil itu kalau musawa. Musawa itu sama, setara, tidak diskriminasi. Mauzun itu seimbang, tidak berat sebelah. Adil itu. Kemudian ikta'ukul hakin hakon, memberikan hak kepada yang berat itu adil. Maka memberikan hak kepada yang tidak berat itu tidak adil, zalim. Dan ketika seseorang memberikan hak kepada orang yang tidak berat, maka dua-duanya bersekutu dalam kezaliman. Yang memberi ya zalim karena memberikan sesuatu kepada yang tidak berat, yang terima juga zalim, bukan haknya kok diterima itu. Itu ikta'ukul hakin hakon. Kemudian al-adalah al-ilahiyah. Adil itu harus mencerminkan keadilan Allah. Allah itu tidak pernah diskriminasi, tidak pernah pilih kasih, tidak pernah tebang pilih. Hambanya yang ateis pun dikasih nyawa, dikasih ilmu, dikasih jabatan, dikasih keluarga, kan? Dikasih sehat. Padahal ateis. Jadi itu adalah al-ilahiyah. Nah, inilah moderasi. Kemudian dengan demikian moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Ya, kuncinya ya harus toleransi. Nah, ibu-ibu, moderasi beragama ini sering disalahpahami. Moderasi sering diartikan kompromi keyakinan dengan agama lain. Moderasi dipahami seperti itu, padahal salah itu. Kemudian tidak sungguh-sungguh dalam beragama, salah. Jadi karena moderat, ya bisa jadi ya agama tapi gak teman-teman gitu loh ya. Jadi salah itu. Agama kok gak teman-teman itu ya. Dulu awal-awal kita memperjuangkan pakai jilbab. Jamaah saya itu foto KTP itu ya, disuruh lepas jilbab. Iya Pak, saya ngalamin Pak. Terus petugasnya bilang, bocor teman-teman Bu beragama sih, aku ya Islam Bu gitu. Jadi dulu, sekarang kan sudah enggak ya. 885 ya sekira. Jadi itu bukan moderat, itu bukan moderat. Ya, tidak peduli dengan sesama, dengan agama sendiri, bahkan dikatakan liberal dan lain-lain. Nah, ini pemahaman yang salah. Jadi moderasi itu bukan mengkompromikan sehingga nggak sampai terjadi nanti mulutan di gereja, Natalan di masjid. Tidak harus begitu. Itu jadi kacau itu. Kan sudah jelas kan lakum dinukum. Nah, padahal moderasi beragama itu merupakan sikap beragama yang seimbang
antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Endingnya di situ sebenarnya. Dan kita sudah punya konsep, gak perlu dioyak-oyak sebenarnya. Ya, tapi karena ini menjadi tanggung jawab Kemenak, ya kita harus membantu. Jadi amal soleh kita untuk bisa membangun pribadi moderat untuk siswa kita. Nah, istilah moderasi dalam Islam itu dikenal wasatiyah, dan ini sejak zaman Nabi, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Ayatnya ini Bu sudah enggak asing lagi buat Bapak Ibu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi justifikasinya luar biasa. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, umatan wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi berlapis saksinya. Karena itu kalau tidak adil, kalau tidak seimbang, itu bukan umatan wasaton. Nah, dari aspek teologi, umatan wasaton itu artinya umat Islam itu di dalam mensikapi Nabi Muhammad jangan seperti Yahudi melecehkan Nabi Musa, jangan seperti Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Itu kan dua bentuk ekstrim, kan? Jadi Yahudi melecehkan Nabi Musa, mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Allah, sedangkan Nasrani saking mengkultuskannya Nabi Isa putra Maryam diangkat jadi anak Allah. Nah, umat Islam agar menjadi umatan wasaton, posisikan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dan sekaligus sebagai Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu Rasul. Tapi dalam surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, kamu manusia biasa seperti kebanyakan. Bedanya Muhammad itu dikasih wahyu oleh Allah. Maka dari sini kita menjadi umatan wasaton. Kalau memposisikan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, maka kita nggak boleh ikut, kita nggak harus ikut. Tapi ketika Muhammad sebagai Rasul, kita wajib ikut karena kita ini umat Rasulullah. Sehingga kita perlu memilah mana perilaku Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dan mana perilaku Nabi Muhammad sebagai Rasul. Makan misalnya, bahan makan kita boleh beda dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad, karena beda manusianya kan, beda kulturnya. Bahan makan yang dimakan oleh Nabi Muhammad sebagai manusia, ya kurma kan, gandum roti. Kita nggak harus makan kurma gandum roti. Kalaupun makan silakan. Dan memang kemudian dinilai sunnah karena kerasulannya. Yang sunnah itu, kalaupun makan apapun, kalau halalan thayyibah itu ngikuti Rasul. Makan sambil duduk itu ngikuti Rasul. Ya. Kemudian tidak menyisakan makan di piring itu ittiba Rasul. Ya. Karena Nabi Muhammad kan belum tentu pakai piring kan. Katanya cowek. Ya, katanya begitu. Nah, jadi yang Rasul kita ikuti, yang manusianya. Rasulullah sebagai manusia makan sehari berapa kali, kita nggak harus ikut. Tapi yang harus kita ikuti itu halalan thayyibah, etika-etika makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan filsafat Prancis itu ngikuti. Ada ungkapan filsafat Prancis mengatakan ini, piringmu adalah kepribadian.
lisan itu juga kepribadian. Jadi pribadi seseorang itu ditentukan dua, lisan sama piringnya. Lisan itu omongannya, komunikasinya, piring itu apa yang dimakan. Jadi piring seseorang itu menggambarkan karakter seseorang. Rakus dan tidaknya orang, latak orang itu dilihat dari sisi piringnya. Bukan piring kosong, ya, piring isi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu. Jadi kita harus bedakan mana perilaku Muhammad sebagai manusia biasa, karena kul innama ana basyarun mislukum. Mana perilaku beliau sebagai rasul? Nah, kita yang harus itu. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, kendaraannya pakai unta. Lah kita ya tidak harus pakai unta. Masa kami pakai unta? Boleh aja pakai unta Jepang. Yang penting apa? Akhlak dalam berkendaraan. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, itu dibalas. Kendaraan bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana, itu ikut Rasul kan. Jadi umatan wasaton itu kearifan di dalam mensikapi memandang Nabi Muhammad itu sebagai ya sosok yang proporsional, tidak sampai dikultuskan seperti Nabi Isa dikultuskan orang Nasrani, tidak sampai melecehkan seperti orang Yahudi melecehkan Nabi Musa. Ini umatan wasaton dari aspek teologi. Kemudian moderasi Islam itu Bapak Ibu sudah dibangun oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah pasal 25 itu sudah menyebutkan bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Lah, beragama yang diberlakukan di negara kita ini kan sudah sebebas-bebasnya kan. Dulu Konghucu nggak diakui, zamannya Gus Dur diakui, ya sudah, umat Islam yang nggak protes kan. Wis akono nggak apa-apa gitu kan. Dulu kan agama kan cuma berapa? 5 kan? Sekarang kan menjadi 6 toh? Masuk Konghucu kan? Zamannya Presiden Gus Dur, Konghucu dimasukkan agama. Ya sudah, nggak ada yang protes, nggak ada yang teriak-teriak. Dan dulu zamannya Pak Harto namanya apa? Barongsai itu kan kita kan? Tapi begitu Pak Harto lengser, hujan-hujan. Ya harus gak apa-apa, silakan. Wong kita juga punya jalan kempang. Terserah. Dikuasai setan iblis jin perayangan mau saja. Jadi kebebasan beragama. Jadi Muslim itu sebenarnya sudah cukup memberi ruang untuk mengakui ya keberbedaan orang lain. Nah, Piagam Madinah adalah satu piagam politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad, digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Dalam piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antara kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama. Maka surat Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin. Islam itu tidak memaksa-maksa orang lain untuk masuk Islam, enggak. Memang agama wahyu itu agama misi. Dan agama misi yang sekarang berkembang itu ya tinggal 2 kan, Nasrani sama Islam. Yahudi enggak tertarik menjadi agama misi karena eksklusif. Hanya darah Yahudi saja yang dirawat. Dia jarang agama Yahudi ekspansi untuk ngajak-ngajak orang beragama Yahudi. Tapi Nasrani, waduh, ada 19 strategi untuk mengajak orang menjadi Nasrani. 19 strategi. Nah, kemudian istilah agama. Jadi sebenarnya ini loh, Islam itu agama cinta damai. Nanti kaji surat An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Jadi tidak ada kebaikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, telah kami memberi kepadanya pahala yang besar. Saya kira ini pengantar dari saya. Harapan saya begini, kalaupun kita seandainya nggak bisa melahirkan satu buku tentang penguatan karakter moderasi agama ini, paling tidak kita buat modul untuk dititip-titipkan kepada ya seluruh bidang studi, titip-titip. Tentu sesuai dengan level kemampuan anak-anak. Kelas 1 beda dengan kelas 2, kelas 6. Nah ini PR besar. Kalau ini bisa berhasil, ya insya Allah kita madrasah pertama yang punya ide seperti ini. Dan ini poin buat kita untuk akreditasi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya minimal apa ya, KTSP, rencana RPP ya, rencana RPP pelaksanaan pembelajaran. Iya kan? Insya Allah. Insya Allah bisa. Nanti Pak Pantoni bikin outline-nya saja. baik, saya siapkan outline. Outline-nya Iya. dicocokkan dengan itu, kita Iya. bisa memberikan Oh arahan. iya, iya. Insya Allah bisa.